Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu pertama kali secara langsung ya untuk gelombang 2. Ini langsung nyari Ridho ada enggak? Alhamdulillah. Ridho. Sorry ya, Ridho Putra Bintoro. Oh iya. Mantap. Sehat? Alhamdulillah. Sudah enggak daring? Ya wes, oke. Sorry ya tuh ya. Ojo salah paham, tenang. Bukan masalah apa-apa. Karena gini, oke. Teman-teman, sebelum kita mulai, maaf ya kalau Pak Emil langsung tembak poin. Bukan masalah apa-apa. Gini teman-teman. Kemarin bulan Oktober saya ngerekap, kita sekolah ngerekap terkait dengan presensi, ya kan? Ternyata cukup banyak di R7 ini yang untuk lumayan presensi ini, ya. Oke, Pak Emil pengen menyampaikan, ini bukan karena Pak Emil marah atau tidak suka dengan Anda. Sekali lagi, saya disclaimer dulu ya, bahwa ini bukan tidak suka dengan Anda, bukan. Tapi ini adalah kita coba belajar, kita coba arahkan seperti 6 kelas yang lain. Saya pengen di kelas 12 RPL 7 itu seperti kelas yang lain yang sudah mulai terbentuk industrial mindset. Ya, oke. Kita review dulu, kita sebelum masuk ke pelajaran dan sebagainya. Pelajaran itu bisa dipelajari, ada materi BK yang kelas 12 itu gampang banget. Anda bisa cek LMS. Keaktifannya tergantung Anda. Materi sudah kita siapin, materi sudah Pak Emil siapin sampai chapter 4 atau chapter 5 gitu. Nah, tinggal Anda mau buka atau enggak. Karena ini nanti peluangnya buat Anda sendiri. Gitu ya. Oke, buat yang di rumah, kita cek dulu, cek sound dulu. Di rumah apa oke semua? Suara oke? Oke, Pak. Oke, siap, mantap. Gini teman-teman, oke. Ambil sambil berdiri ya. Ini ada yang belum kembali? Ada yang ikut doa? Oke. Teman-teman, Pak Emil nanya. Apa, kita review lagi seminggu yang lalu, materi seminggu yang lalu, apa tujuan didirikannya sebuah usaha atau perusahaan? Cuan. Ya, cuan, ingat. Cuman 4 huruf tok. C-U-A-N, cuan, tidak ada yang lain. Ya, hanya untuk keuntungan saja. Kalau katanya perusahaan itu, oh kasihan sama Anda, no, tidak mungkin. Pegang kata-kata Pak Emil. Anda masih ingat mungkin, nggak tahu Pak Emil disampaikan apa belum di kelas ini, ya? Apa modal utama bagi Anda seorang anak RPL?
seorang programming, apa kira modal utamanya apa kira-kira? Yuk, yang di rumah dulu. Kira-kira apa yang di rumah? Apa modal utama bagi seorang programmer seperti Anda? Kira-kira apa? Yuk, come on speak up. Salah jurusan, Pak. Salah jurusan. Modalnya sih paling utama apa? Modal seorang programmer apa? Yuk, speak up, bos. Ayo, Rek. Come on. Tepat waktu, Pak. Tepat waktu. Wah, yes, oke, jelas itu. Oh iya, Mas Bro, mantap. Sih ya, gini. Ada yang mau nyoba yang lain? Yuk, ayo speak up, Rek. R7 harus berani speak up. Mental. Anda sudah ciamik loh, Rek. Mental, oke. Wali kelas Anda itu ciamik istimewa loh, Budaras itu. Ayo. Anaknya Ketahuan, harus pengetahuan. Oke, sini nih. Yuk, boleh kalau enggak pengen ngobrol, boleh di kolom chat. Yuk, kolom chat. Apa kira-kira? Chat loh ya, chatting, bukan chat, not chat. Sorry. Yuk, apa yuk? Ayo, Rek. Apa kira-kira modal yuk? Pengetahuan, skill tadi. Niat. Oke. Sip, iki paling jos iki. Oke, Mas Ayu, keren. Yuk, apa kira-kira? Semua itu modal. Betul. Yuk, yang lainnya apa? Yuk. Saya butuh yang aktif. Ayo tarik. Apa kira-kira modalnya? Modalnya itu cuma dua. Mata ya, sama jari. Main ikut tok, luru tok. Lah otak skill, oh iya pasti jos. Iya bos, mesti bos. Lah itu gak usah takut, ya. Sepurane lah, bosone Pak Emil rada campur-campur. Kita coba saya biasakan dengan ya gilo-ilokno di industri nulis biasa ngono lho, ben gak baper-baper ngono lho, Rek. Ya. Oke. Nah, Anda pernah tahu nggak ada seorang programmer yang buta? Bisa Pak. Tapi berapa banyak? Programmer yang nggak punya tangan, nggak punya jari, rasamu mau dini nggak ya kok? Kayak voice. Oh ngawai dewe Google, di mana pom bensin terdekat? Hah? Pom bensin? Iya kan? Voice recognition kan sekarang juga belum sempurna kan? Kan mau nggak mau harus ada al-3G. Iya betul ya. 3G alias jari. Kira-kira ada nggak perusahaan kalau mau mempekerjakan seorang yang cacat? Panel mau nanya, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin tapi sedikit. Guys, tidak ada perusahaan itu yang namanya kasihan sama Anda. Sorry ya, ini yang lalu sudah biar berlalu, tapi tetap harus Pak Emil sampaikan. Ya, yang lalu biar berlalu. Guys, nggak ada ceritanya perusahaan itu kasihan sama Anda. Karena apa? Perusahaan itu filosofinya cuma satu, cuan. Selama perusahaan bisa cuan, Anda bakal dipakai. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan cuan, ayo. Tak kasih contoh ya. Maaf, di beberapa perusahaan ada yang menganggap yang namanya good looking itu aset. Makanya dia ditaruhlah di resepsionis. Kalau dia good looking, rotok-rotok smart ya oke lah. Anda bayangin orang yang smart banget, foto-fotonya kandel, ya kan? Maaf ya, giginya behelan, rotok astuti, tahu astuti? Astagfirullah untuk 5 titik. Ya guys ya, kira-kira bisa jadi resepsionis? Gak bisa bos. Itu contoh. Yang kedua, bisnis ngengeng. Gojek. You tahu persyaratan Gojek itu apa? Selain punya SIM mesti ya. SKCK iya tahu. Ya enggak? SIM bisa nembak bos. Ya, SIM bisa nembak bos. SKCK, yo antri lah. Iya kan? Tapi tahu nggak ada persyaratan yang tidak bisa diakali. Apa kira-kira? Kendaraannya Gojek, ya apa istilahnya ojek online itu tidak boleh
di bawah 5 tahun dari masa sekarang. Dari tahun biru 2016. Nah, kendaraan tahun 2016 modalnya biru kira-kira. Sepeda tahun 2016 kira-kira secondnya biru. Saya 10 konjol tuh. Iya sih. Nah. Jadi tukang ojek itu loh harus ada modalnya. Iya enggak sih? Kudu duwe HP. Ket zaman kapan? Tukang ojek itu kudu duwe HP. Ya sejak adanya, ya itulah ojek online itu. Apakah kalian kira Gojek itu dengan bakar duit ya? Anda kan lihat ya, Gojek, Shopee itu ya, Shopee, ya kan? Apa mana rek? Online itu rek, abis ini kan 11 ya, cuma ngingetin aja. Perasamu ngono akan kasihan sama Anda dengan ngasih, kan lagi bakar duit kan sekarang itu? Ngasih voucher ini dan sebagainya. Anda pikir mereka nggak cari cuan? Enggak, Mas. Mereka itu dipikirkan cuan. Coba bayangin, cuman model cuannya kita tidak pernah tahu seperti apa. Tidak ada perusahaan yang ada namanya belas kasihan. Itu intinya. Nah, karena perusahaan itu harus cuan, Anda sebagai karyawan yang smart, itu juga wajib cuan. Caranya ya apa? Kerja sing apik, bayaran sing gede. Ya apa gak? Ya kan kok gelemen kerja lillahi ta'ala rek. Lho kerja Anda itu lillahi ta'ala bener. Tapi kerja ikhlas bolak-balik ya bangkrut tak bener. Betul apa enggak? Nah, sayangnya Bos, kalau ini ceritanya ini absensi. Ini ceritanya adalah absensi yang ada di kelas R7. Coba bayangkan, ini ceritanya Pak Emil jadi HRD nih ya. Ya ini Jamil perannya jadi HRD. Jadi ojo sakit hati ya bos ya. Tolong konco-konco, ojo loro hati ya. Nih. Ini bos, Anda tidak cuan bos. Ya, mohon maaf. Nanti tak japri satu-satu. Yang kena japri ya, mohon maaf. Ini saya tidak sebutkan nama ya. Tapi ada yang Alpane 2, tidak ada keterangan. Ada sing Alpane 3. Ada sing Alpane 1. Ada sing Alpane 4, 2. 3, 2. Oke, saya yang satu cowok saya nggak dudukin, ayo sopo. Dua. Ayo misalnya masa dudukin yuk.
Oke teman-teman, kita lanjut. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Oke teman-teman, disclaimer dulu ya. Kalau saya tujuan kita kadang-kadang ya manusia film itu biasa. Itu sekarang bermain peran Pak Emil ceritanya jadi HRD supaya teman-teman paham ya, gampangnya. Jadi saya rodok separuh marah-marah no baper-baper ya buat yang di rumah. Oke teman-teman, Anda bisa bayangin ya tadi terakhir itu 3. Terus ada saya 2. Ini ada yang 5. Terus rodok akeh itu sama 3. Guys, bayang yo. Ingat sekali lagi, yang di rumah sampai di sekolah, tujuan dididikannya perusahaan itu cuan. Karyawan ya tujuan. Saya kira kalau yang ini kira-kira awakmu tujuan apa enggak? Kenapa? Gak bayaran, bos. Masalahnya awakmu gak bayaran. Sekarang kan ada yang namanya apa? WFH sama WFO. Nah, saya nggak tahu kok ini qadarullah ya. Kita dibiasain dengan adanya pandemi ini, namanya apa ya? Work from jangan lesing ngomong bahasa Inggris ini. Kerja fleksibel lah gampangannya. Kadang di rumah, kadang di kantor. Tapi bayaran kudu pancet. Kon gelem kerja seminggu di kantor, kerja seminggu di omah, tapi sing di omah gak dibayar. Saiki aku takut, gelem kon. Nah, masalahnya bos, kita di sini sering kali alasannya apa kira-kira? Kira-kira sekarang Pak Emil nanya, alasannya apa? Lali toh. Lali kan gara gak bayaran. Ya apa? Ada namanya pasal kelupaan di perusahaan, tidak ada bos. Ya, ingat 1 kebaikan Anda, 1000 kebaikan Anda akan perusahaannya dalam karena 1 yang namanya kejahatan. Kejelekan. Kau ini sembayang no, rugi ini awakmu yo. Iya sih, rugi ini awakmu itu yo apa rek? Sekolah ini membentuk Anda supaya nanti Anda siap kerja, siap cuan. Ngono. Yo sepurane lek gurumu iki rada cerewet. Masalahne kudu apa-apa. Aku gak pengen awakmu, sorry yo, larat. Kenapa? Guys, skill itu bisa dipelajari, tapi mental tuh susah dibentuk. Awake dhewe gak iso bentuk sak mulai saiki bonjol. Kuncinya 1, disiplin. Pak, saya lupaan podo. Gak usah awakmu, aku juga podo. Sama, saya juga pelupa. Sama. Anda belum pernah kan ceritanya pakai kacamata, terus nanya kacamata saya di mana? Belum pernah kan? Emil dulu waktu SMA itu berkacamata. Pernah nanya, asli. Kacamata kok tak gawe gini tak gini. Jangan kau yang goblok. Yo kan? Please Red, ayo Red. Wis ya. Anda tentu sudah tahu, sudah merasakan siapa kira-kira yang nama-namanya ada di sini. Aku takut kon gelem agak bayar. Lek jenenge WFO rek, sik ketok awake gede sakmene gedene sapa sing gak ngerti. Iya sih.
Sampai ana wong STM Telkom, aku mlebu lho nek dino iki rek. Sampai ana sing takon, "Pak Emil ndi?" Kok ya gak mlebu. Saya akan ngomong, "Maaf ya, your eyes." Sakmene gede kan ketose gede sakmene. Ya mesti ngerti sih. Mesti sak kelebatan ya mesti ngerti sih. Nah sekarang lek WFO bos. Sorry, WFH. Perusahaan mana tahu Anda kerja apa enggak? Iya kan? Siapa tahu Anda malah ngojek. Ayo, iya apa enggak? Masuk ngaduk-ngaduk ojek, bos? Gak jamin. Itu namanya terlalu serakah sampingan, ya. Pekerjaan kantor sampingan, perusahaan utama apa? Pekerjaan utama ngojek. Gak lucu, bos. Ya. Sekarang itu pekerjaan apapun, bos. Kuncinya cuma satu, disiplin. Ayo, mau jadi karyawan, kudu disiplin. Kuliah pendang, cepet lulus, disiplin. Wira usaha, disiplin. Jadi yang namanya content creator itu loh, kuncinya disiplin. Apa? Bolak-balik ngupload konten secara rutin. Sehari misalnya 2 konten. Kan lama-lama kayak di TikTok itu bakal FYP toh. Nggak mungkin loh, yang namanya kan TikTok itu mesti harus videonya bagus kan. Kalau pengen FYP kan, ya walaupun ada shortcutnya sih. Pokoknya berani buka baju FYP. Ya pokoknya ayo jujur-jujuran. Pokoknya Anda berani bikin konten pemersatu bangsa aman, guys. FYP loh, iya pemersatu bangsa. Itu fakta loh, kan. Sekarang ayo, Ren. Ya, monggo silakan. Oh iya, jangan pilih jualan ya. Guys, ya apa guys? Kan Anda FYP, secara umum kan ya bikin Anda pengen followernya banyak kan harus rutin. YouTube juga kayak gitu kan. Jangankan gitu loh guys. Di akun yang namanya akun pencitraan Anda di Instagram. Ayo, katakan karo Pak Emil. Kon iso foto pisan langsung kok upload? Ora mungkin. Mesti ana sing jenenge apa? Enggak, pasti foto minimal ngambil paling enggak 30 kali. Jepret. Dari yang terbaik diambil yang terbaik. Terus diedit, ngono sih digawe filter. Harusnya caption-nya kudu apik. Iya toh? Itu kan ya Anda pasti tahu. Saya tahu Anda pasti punya 2 akun. Satu akun pencitraan, yang satu akun real. Sing gawe misuwi wong-wong, ya kan? Ayo jujur. Mas awak tuh ingin ya ngerti rek. Nah, oke. Ya pertanyaannya Pak Emil sekarang gimana? Mau dilanjut apa enggak di bulan ini? Ayo, Pak Emil tanya, mau dilanjut apa enggak di bulan ini? Guys, wes yo. Soalnya pada ini orang kerja, saya takut guys. Kerja kemudian. Kuliah bisa diskusi. Tidak ada ceritanya guru cerewet mungkin seperti Pak Emil atau mungkin yang maaf ya, yang sangat super care kayak Bularas. Sumpah Anda itu beruntung banget. Wali kelasnya Bularas, beliau super care. Kenapa? Kalau kuliah bisa diskusi. Ya. Apa nih? Emil ada, Alif ada, Arbi ada. Terus namanya Somad. Maaf Bu, saya terlambat. Oh ya, silakan masuk. UTS ikut. Terus UAS ikut. Tiba-tiba waktu nilainya muncul, namanya Somad nah. Dosen itu maaf ya, kebanyakan walaupun banyak dosen yang care, tapi juga banyak dosen yang suka serangan senyap. Tiba-tiba nilai Anda nggak ada aja. Terus ada protes, maaf Pak Bu, saya kok nilainya nggak ada. Loh, kamu siapa? Somad yang mana? Ini Bu yang sering terlambat. Oh, yang sering terlambat. Anda pernah ikut kelas saya toh? Terus Anda mau protes gimana? Oke. Kejem dong. Terus yang kedua, guys, angkatan Anda itu enak loh. Sumpah enak. Saya bilang enak kenapa? Mlebune bareng tahun piro? Ayo, mlebune tahun piro awakmu?
2019 toh, lulus tahun piro? 2022. Pokoknya kalau sing macem-macem, apalagi pandemi kemarin, terus pokoknya akan munggah. Ya mau gak? Ya kan? Anda naik 2 kali itu naik bypass loh, Rek. Ayo, katakan wis. Ayo, katakan wis. 2019 masuk 2020. 2020. Ya kan? Jalur corona naik kelas. Kecuali ono sing dablek. Ya, you know, tahu kan? Di tempat Anda ada. Dulu ada yang wali kelasnya Bu Ana? Ada, ya kan? Tahu kan maksud Pak Emil? Teman Anda yang itu, ya, yang tiba-tiba sudah tidak ada. Terus angkatan 20 naik kelas 2, jumlah 518, seret, naik kelas 3 518. Kan karek lulus itu. Agenda Anda kan tinggal 2. Apa kira-kira? Ini 3, ujian ke Bali wisuda. Enak toh? Kurang enak apa? Tapi engko lek awakmu kuliah rek, beda. Mlebune padha ketakan wis ketokan gulu wis. Ketokan gulu lek kon gak percaya. Metune mesti beda. Semakin Anda rajin, semakin Anda punya portofolio bagus, semakin Anda taat, semakin Anda disiplin, Anda akan cepat lulus. Nilai dengan bagus. A. Cum laude. Semakin Anda malas, bisa-bisa Anda dapat gelar langsung nggak SPD atau SST, langsung dapat gelar MA. Mahasiswa abadi. Alias di drop out. Gak keren, Rek. Ojo ngomong lo ya, Pak. Ini kan kata-kata motivator tuh ya. Ayo, kuliah itu tidak selalu penting. Iya, memang iya. Banyak orang-orang yang pedot kuliah, kayak Jobs, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, mungkin Bill Gates, ya kan? Yang selalu digunakan sebagai pembenaran bahwa belajar itu tidak selalu harus tamat, Anda bisa belajar dimanapun. Iya, tapi otaknya bos, delukan utaknya DE. Jobs bikin coding, Mark bikin coding, Bill Gates ya pinter bisnis. Dan jumlahnya berapa? Awake dhewe gawe motivasi mono. Oh, tapi kan mereka selama nggak kuliah itu kan mereka coding, mereka ngode, mereka kan belajar, mereka kan kerja. Nah, awake dhewe lah apa? Rebahan, Bos. Lah terus ngono kok pengen soge. Apa kabar kita? Ya, ini mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali. Tolong ya, ini tidak terjadi lagi. Ya, Pak Emil nanti akan langsung menyampaikan ke yang bersangkutan jumlahnya berapa. Wes, mohon menjadi perhatian. Ya, ya Anda sudah tahu lah, tapi Pak Emil tetap harus nyampaikan. Ya, oke, tidak terulang ya. Sing di rumah juga ya. Ini ada cowok, ada cewek. Mayoritas kan lupa. Tapi lupa bolak-balik yuk gak lucu, Bos. Ayo sekarang, mumpung cek si akad, yuk. Yuk semuanya yang di rumah maupun di sekolah, cek si akad, sudah absen apa belum. Ayo sampai R7 nanti ada cek alfa, tak cewer loh yo. Sepurane. Oke. Yang di rumah sudah absen semua? Yuk, yang di rumah sudah absen semua? Ampun, Pak. Oke, jangan sampai lali loh ya. Kesalahan bukan pada layar televisi Anda loh ya. Deal, wes ya. Sepakat R7, no. Lupa-lupa lagi. Setel alarm, Bos. Setel alarm. Ya, jam 6 kering. Apa setengah 7 kering langsung absen. Beres. Ya kan? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Pengennya sih muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, kan pengennya gitu ya. Tapi semua itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak punya kerja keras. Kalau kita udah kerja keras, kita akan terbiasa kerja
cerdas. Kalau kita udah terbiasa kerja cerdas, maka kita akan kerja ikhlas. Ini teori ini loh ya, teori ini loh ya. Oke, guys, sekarang kita akan belajar, kita akan masuk materi dan kita belajar tentang bagaimana membuat surat lamaran. Oke, Pak Emil share screen. Teman-teman, pada dasarnya yang perlu Pak Emil sampaikan dulu ya. Udah kok sing iki. Keliru. Oke. Aduh. Oke. Langsung ke surat lamaran kerja. Oke. Yang di rumah kelihatan enggak? Yang di rumah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Guys, gini, tolong diperhatikan. Kita rada ngebut, waktunya cuma 20 menit malah. Surat lamaran kerja, ya. Surat lamaran kerja itu pada dasarnya adalah pengantar. Ya, surat lamaran kerja itu pada dasarnya adalah pengantar bagaimana Anda untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ketika Anda akan melamar kerja. Kuliah, bagi yang Anda kuliah, kerja, bagi yang langsung kerja, wirausaha, ini agak beda ya, kuliah dan kerja, ujung-ujungnya semua itu, ujung-ujungnya pasti satu, kerja. Ya, karena bagaimanapun kita juga ya butuh cuan, bos. Ya kan? Tak mungkin dong yang cowok nanti punya pacar masa ditraktir bolak-balik air karo pacari nang Starbucks. Ya udah toh, mesti pengen bayari toh. Cowok itu kan kelihatan kalau dia tanggung jawabnya kan dia. Betul nggak? Yang cewek juga harus kerja. Kenapa kira-kira Anda harus kerja? Karena ada skincare yang harus betul kan? Gak glow up gak iso bos. Mulut ae kok kerja itu duit gawe tuku skincare supaya glow up supaya bisa kerja. Mulut ae. Skincare dan serum itu penting bos. Supaya Anda serius. Kita gila pun lho rek. Budak saiki kerja kon waduh, gak lanang gak wedok itu ya. Ojo biasakno programmer dulu gak musim. Ya. Oke. Teman-teman, perlu Pak Emil sampaikan secara cepat saja bahwa yang namanya secara umum ada 3 dokumen yang sangat penting sekali dan ada dokumen pendukung untuk yang namanya melamar kerja. Yang pertama adalah surat lamaran sebagai pengantar, CV sebagai gambaran tentang diri Anda, portofolio atau porto project sebagai hasil bahwa Anda pernah membuat sesuatu. Oke? Intinya di situ. Nah, 3 dokumen ini nanti didukung sama banyak, diantaranya ijazah, kemudian transkrip raport, transkrip atau nilai raport, terus ya macam-macam yang lain-lain. Bisa KTP, bisa SIM, kartu, lain-lain. Sertifikat. Nah, semua dokumen ini tujuannya cuma satu, menyampaikan kepada perusahaan bahwa perusahaan itu layak untuk meng-hire Anda. Menerima Anda di perusahaan tersebut. Intinya mek gitu toh. Nah, saiki carane ya apa? Supaya awakmu gak kenal tuh karo perusahaan kuwi gak kenal karo awakmu tuh. Nah, carane ya apa? PDKT singkat, bos. PDKT singkat inilah yang dikenal dengan namanya proses rekrutmen. Perusahaan itu harus mengenal Anda. Yang namanya PDKT itu kan kuncinya cuma satu. Apa kira-kira? Kalau Anda PDKT itu apa kuncinya? Apa kira-kira? PDKT itu kan masa promo toh. Betul nggak? Yang baik-baik itu yang ditampilkan. Nggak mungkin. Lagi PDKT, wis tak? Katakan 1 sudah tak percaya. Cowok kalau PDKT mesti bayar. Mesti.
Kayaknya sok perhatian. Ngambil gadget. Mesti nanya, udah makan apa belum? Kamu lagi di mana? Lagi ngabsen ngalah-ngalahi si akad. Iya enggak? Si akad pisan. Iya enggak? Kalau lagi PDKT piro. Nah, aku loh heran. Iya kan? Cowok kalau lagi PDKT iso absen gak lali. Tapi absen si akad iso lali. Cewek kalau udah jadian gantian ngabsen. Kamu lagi di mana dengan siapa? Iya kan? Mesti di absen. Lu kok iso lali absen si akad. Ngabsen pacar. Oh, aku yo Herman, ayo wis. Yo boga. Ya, oke. Intinya gimana caranya Anda mempromo Anda, men-selling diri Anda melalui 3 dokumentasi. Oke. Surat lamaran itu bisa fix, cuma ganti nama doang. CV itu harus disesuaikan dengan apa yang Anda lamar. Kesalahan ketika seorang bikin CV itu adalah CV-nya diprok. CV itu diprok. Gawe CV kirim ke perusahaan sampai akhirnya lamar sampai sing dilamar dari perusahaan dia. CV ini padahal itu wajib diupdate. Bahkan update itu harus mingguan. Kenapa? Anda lamar di sini nggak keterima, jadi lamar di sini. Anda pernah bikin CV? Dulu zamannya Pak Emil namanya CV itu ada foto gini ya, ini kertas. Ini gambarnya gini, ini kertas ya, ini kertas. Terus di situ ada foto paling pojok kanan atas, terus ada kolom-kolom identitas, terus ada kolom lagi riwayat pendidikan, riwayat kerja. Berkembang lagi, berubah lagi model 2 layer yang ada di Canva itu. Ya, nama Anda, terus sebelah sini riwayat pendidikan, riwayat nama Anda, about me, terus alamat info dan sebagainya kan. Terus habis bisa bayangin ya, kira-kira bisa bayangin ya, karena Anda udah pernah bikin ya. Terus apa riwayat pendidikan, dia kan hobi. Terus di sini yang layer kedua kan biasanya 2 layer biar ya. Ya kan? Yang sebelah sini apa biasanya isinya? Keahlian, kemampuan bahasa dan sebagainya ya kan. Iku lawas bos. Sekarang ada yang lebih trending lagi. Pak, gimana yang trending? Pak Emil juga tidak paham. Tapi kita bisa belajar dari media sosial. Tapi ada gini loh, lah bikin CV itu kan Anda sudah tahu lah caranya ya. Ya Pak Emil tetap masukkan, tapi ayo kita belajar lewat sesuatu yang bagus. Bentar. Ini harus, karena waktu belajar kita cuma sedikit ya. Kita harus belajar melalui kebiasaan kita yang paling utama. Apa kira-kira? Belajar apa? Kita belajar bisa lewat banyak loh. Enaknya BK itu tidak harus belajar lewat, tapi bisa belajar lewat yang lain. Nah, aku lali. Pak Emil pengen Anda belajar lewat ini. Iya. Kayak sepurane ya. Saya mau ngirim video. Tapi tak kirim di grup kelas aja ya. Saya ngirim video bagus. R7. Ojo kaget. Mudah-mudahan bisa dipakai. Silakan buka HP-nya. Sepurane lek ngentek data tamu ya. Nah. Wis, dan nanti itu. Artinya apa, Red? Kita bisa belajar dari TikTok. Ayo kita mulai mengikuti akun-akun yang bisa jadi referensi buat Anda kerja. Buka TikTok Anda. Jadi, sudah install TikTok? Kan sudah scroll-scroll kan? Nggak cuma ini dong. TikTok dong. Iya nggak? Coba nggak install TikTok. Ini selana. Belum. Belajar. TikTok itu enaknya apa? Kita tidak harus punya akun. Oke. Aduh, alah. Suwen. Oke teman-teman, silakan buka apa sih?
Silakan buka. Ayo sekarang buka TikTok masing-masing. Sudah? Belum Pak. Nah, oke, saya kasih 2 akun ya, yang perlu Anda follow. Nanti Anda bisa ngembangin sendiri. Caranya gimana? Pak, nanti akun saya ternodai, Pak. Gampang. Bikin second account yang khusus untuk belajar. Ya, wes. Kalau akun pemersatu bangsa nanti kecampur kan bingung toh, FYP-nya nanti kan beda. Nah, Anda bikin akun lagi, boleh. Coba dicari ini. Nah, ini alhamdulillah. Mau kerja ID. Ditulis saja dulu nama. Mau kerja ID, silakan di-follow. 3 ya, 3 aja. Mau kerja titik ID ya. Nah, itu ada banyak. Terus yang kedua, Junar SYI. JUNAR SYI. Ampun? Coba dibuka deh. Itu banyak bagus-bagus, Mas. Makanya Pak Emil pengennya apa? Pak Emil kasih materinya, tapi kalau tidak update, Anda bisa update lewat di TikTok ya. Oke? Kan sambil scroll lumayan ya. Junar JUNAR SYI. Junarshi. Dia ini adalah orang, maaf ya, orang yang punya kebutuhan khusus, dalam artian beliau itu cacat, orangnya cebol, sering dibully dan sebagainya, tapi beliau menjadi seorang hayati yang handal dan menjadi content creator. Terus yang ketiga, nanti ya, dulu V. Yang Pak Emil kirim itu loh, V Mulyana. VMULIANA. Dah 3 itu aja. Nah, nanti di situ Anda bisa belajar mulai gimana caranya bikin CV yang bagus. Yang update dulu ya. Ini kan Pak Emil teorinya. Kita bisa update. Kalau misalnya Pak Emil salah dalam menyampaikan, mohon maaf, silakan update melalui yang ada di situ. Nih, kayak contoh, bikin CV pakai HP. Enak kan? Oh, enak, Bos. Sekarang kan semua serba HP. Ya, oke. Nah, terus nanti ada PR. Bikin foto yang ciamik istimewa. Semuanya wajib R7. Tanpa terkecuali. Bikin foto. Buat di CV. Oke. Fotonya jangan begini, kayak kartu pelajar. Ojo. Fotonya pada dikasih begini. Nah. Ya kan? Rodok keren ini loh, Rek. Nah, kalau cewek gimana? Pasti cewek lebih paham. Atau yang cowok gini. Maaf ya. Kan rotok-rotok ganteng, loh, Rek. Good looking, loh. Bos, good looking itu menjadi persyaratan, loh. Kalau Anda mau kerja. Raimur remek, waduh. Susah, Bos. Anda mau cari kerja, Bos. Betul apa? Betul. Maaf, ini Pak Emil nanya. Mas, Anda cari ceweknya good looking apa? Begini atau begini? Begini kan? Apalagi perusahaan, Bos. Betul enggak? Maaf ya, kita tidak menggunakan fisik, tidak ya. Tapi semua itu bisa disulap. Skincare. Saya tidak promo, tidak ya. Oke, teman-teman kita lihat. Ya, oke. CV bisa bikin ya lewat aplikasi. Itu enak sekali. Sekarang kita dimudahkan. Jangan lupa CV yang harus dimasukkan. 1, ini Pak Emil, tolong diingat-ingat ya. Tolong diingat-ingat. Semaksimal mungkin cari keyword. Kata kunci. Cewek, nah itu kunci. Umur berapa minimal? Pendidikan apa? Terus persyaratannya harus bisa apa-apa. Itu keyword dan itu Anda harus masukkan di CV maupun surat lamaran. Ya. Nah, ini surat lamaran kerja yang Pak Emil tampilkan ini, Anda lihat di di akunnya Vina Mulyana, itu juga sudah dicoba Pak Emil sampaikan, ya. Cuman CV tidak update. Kenapa? Ya karena CV itu keren-keren. Kalau surat lamaran kan gampang, ya kan? Nah, surat lamaran teman-teman pada dasarnya berfungsi untuk
nyampaikan bahwa Anda akan melamar kerja. Ya. Kalau lewat email itu bisa 2 cara. Tapi yang paling gampang, lamaran kerja kan Anda surat lamaran kerja kan Anda bikin di Word ya, betul nggak? Nah, bikin di Word, Anda copy pastekan di badan email. Isi email. Jangan lupa, tidak boleh jangan sampai isi email itu kosong. Yang kedua, subjek harus jelas. Oke. Yang ketiga, to-nya itu juga harus jelas. Oke. Dan yang keempat, jangan mengirim email di luar jam prime time. Mas Yo sekarang istilahnya segala sesuatu sifatnya online 24 jam. Nggak mungkin kan email saya kirim nanti sore nyampainya besok. Enggak kan? Wong transferan bank aja ngirimnya sekarang, nanti nyampainya sekarang kok. Betul nggak? Tapi ada yang namanya etika dalam mengirim. Perhatikan, jam mengirim yang bagus adalah 9 to 11. Mengirim email ya, ada yang ngomong jam 8 sampai jam 11, tapi yang baik itu jam 9 sampai jam 11 atau 12. Jam 9 sampai jam 11 itu cara ngirim emailnya, atau jam sore ini namanya jam prime time, jam 2 sampai jam 4. Prime time yang lain ada jam 6 sampai jam 7. Kenapa? Ini kita teman-teman kasih tahu. Kalau ini Anda udah tinggal belajar aja, tinggal baca, tinggal aplikasikan, selesai. Nah, ketika Anda mengirim, kenapa harus jamnya prime time? Supaya enak bacanya. Jam 9 sampai jam 11 itu adalah jam efektifnya kerja. Karena apa? Masuk jam 8. Gak mungkin jam 8 itu langsung kerja. Gak mungkin. Mesti boleh kopi sih. Ya sih, buka YouTube sih. Mabar diri 15 menit, ya kan? Molor sampai jam 9. Ini kan biasa ya. Jam 9 sudah mulai fokus kerja. Jam 11 pikiran sudah mulai apa namanya? Apa jadi? Mulai ambiar. Mulai gamblang. Karena apa? Udah kepikiran gimana caranya makan siang. Mau makan siang di mana? Ya kan? Sama siapa? Ya sendiri ya sudah takdir lah. Apalagi cuma bawa bekal Indomie dari kos-kosan, dia kan masak sendiri lagi. Nah, habis makan siang, jam kerja itu jam berapa sih? Yuk, yang di rumah dulu, jam kerja itu jam berapa? Jam kerja itu berapa jam dalam satu hari? Yang di rumah, yuk. Guys, yang di rumah, suaranya nggak di rumah? 8 jam, Pak. Oke, pinter, Jos. 8 jam, oke. Terima kasih jawabannya buat yang di rumah. Nah, sekarang yang di sekolah, jam berapa sampai jam berapa? Salah kok tak salah. Papan tulis, Bun. Jahat, yo. Jahat. Ayo, jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Jam kerja, bos. Itu jam prime time. Masuk kerja itu jam 8, bukan jam 9. Oh, tak rekrut langsung kamu. Gak apa-apa, istimewa bos. Anda langsung saya rekrut, karena Anda adalah orang super. Tidak pakai istirahat. Jam kerjanya udah benar, Mas. Jam 8 sampai jam 4. Teorikal ya. Tapi sebetulnya jam kerja itu jam 8 sampai jam 5. Loh, kok 9 jam? Istirahat 1 jam, bos. Betul nggak? Makanya kalau Anda kerja jam 8 sampai jam 4, langsung saya rekrut Anda. Kalau saya punya perusahaan atau misalnya tak ada rekrut di sekolah. Anda istimewa, Mas. Sakti, kon. Oke ya, paham ya? Oke, jam 8 sampai, nah, nanti jam 1 itu orang susah sekali untuk biasanya habis apa namanya, habis makan siang, terus itu akan ngantuk. Nah, caranya gimana? Maka harus ada namanya penyesuaian. Nah, orang itu biasanya mulai konsentrasi setengah dua sampai jam 4. Itu jam 2 sampai jam 4. Itu jam efektif untuk mengirim email. Nah, nanti biasanya ini yang pertama kita Pak Emil kita fleksibel aja ya. Kalau Anda pengen kuliah kerja fokus.
Tapi jangan sampai Anda ngomong, wah saya pasti kuliah, saya pasti kerja. Mesti akeh beres. Tekan 10 wis, lagi 100. 10, tekan 10 aja. Yakin. Kenapa? Teman itu menggoda, bos. Teman itu sangat menggoda. Ketika lagi pengen ada kerja, info lowongan jebret, ya kan? Ya iki lho kerjaan lemah kon lamar. Wis dah. Nah, biasanya kan kita ada share-sharean nanti info lowongan dan sebagainya gitu ya dari sekolah. Kirimkan CV dan apa sih itu portofolio Anda. Ojo langsung dikirim, Anda buka email kepada yang ininya kosong, surat lamarannya sama CV-nya langsung CV-nya sama portofolionya langsung dimasukkan ke attachment, langsung kirim, jangan ya. Ingat, harus ada yang namanya unggah-ungguhnya tadi. Ya. Nah, surat lamarannya Nah, surat lamaran itu modelnya kayak gini, teman-teman. Cukup surat lamaran itu harus dalam satu paragraf. Dalam satu lembar. Ya. 4-5 paragraf ditujukan kepada siapa, menerima info lowongan dari siapa, menyiratkan maksud dan tujuan, ya. Nanti ini di ininya Vina ada. Menceritakan secara singkat kurang 1 menit. Menceritakan secara singkat tentang pelamar kerja dan jenjang pendidikan. Menjabarkan beberapa pertimbangan, kemudian harapan untuk diterima dan bergabung. Nanti di contohnya di Vina itu ada. Kemarin Pak Emil baru melihat, coba bagus asli. Belajar lewat TikTok, ya. Ya, formalnya lewat sekolah. Kenapa? Karena TikTok tidak menyebutkan ijazah. Terang-terangan ya Indonesia itu tetap butuh ijazah. Ya, masalahnya TikTok tidak menerbitkan ijazah, sehingga kita tetap harus sekolah formal. Oke? Nah, oke, jelas ya. Nah, sekarang PR-nya adalah siapkan surat lamaran sama CV. PDF format masukkan dalam satu folder. Pak Emil akan ngecek sewaktu-waktu. Ya, Pak Emil akan ngecek sewaktu-waktu. Saya tidak mau ngecek Anda harus satu persatu. Anda sudah terlalu banyak tugas. PR-mu sakeh rek. Di Batuk ini ini rumus, istilahnya rumus kabeh apa ini. Ya, ayo. Nah, Pak Emil cuma pengen ayo siapkan. Jadi PR-nya 3, bikin CV, bikin surat lamaran, sama foto yang bagus. Foto masukkan di CV. Foto sing ganteng sing ayu dulu rek. Ojo guys seragam. Misalkan pakai baju polos ya. Syukur-syukur Anda bisa foto yang cowok terutama, yang cewek usahakan kalau foto profil di astagfirullahaladzim. Di CV itu usahakan Anda ke studio pakai blazer. Dan ketok oleh calon karyawan dulu rek. Iya kok gak sih? Jangan lupa skincarean sing ayu, ya. Gilap-gilap sidik gak apa-apa. Pokoknya jangan pakai MUA ya. Karena Anda bukan untuk nikah. Make up tipis-tipis. Buat yang cowok pakai hem polos, perhatikan. Buat yang cowok pakai hem polos, usahakan pakai dasi. Ya, dasi ini ganteng-ganteng. Bawahan gelap, atasan baju dimasukkan. Ya, baju dimasukkan. Mau ini wah enggak, bos. Awakmu kayak calon eksekutif sumpah. Bujuk koyo sales sumpah. Iya kan? Kasih tahu ya, ada yang namanya aura, bos. Aura itu bisa dibangun. Kalau Anda kelihatan auranya bagus, wis lah, insya Allah gampang untuk cari kerja. Aura itu dilihat dari mana? Satu fisik, nggak mungkin dari inner beauty dulu, nggak mungkin. Mesti fisik dulu yang dilihat. Ayo, saiki sing lanang aku takok ya, iki sing wedok hormono. Ayo sing lanang. Anda lihat cewek dari apanya? Dari hatinya apa dari fisiknya dulu? Fisik dulu apa hatinya dulu? Oh, dari hatinya lah kamu kok sangar menis mau coba pikirannya wong. Oh, anak ini kayaknya baik. Ayo yang cewek dilihat dari fisiknya apa dari hatinya? Fisik. Nggak mungkin dari hatinya. Iya kan? Pokoknya hati-hati ya. Jangan sampai kena yang namanya korban PHP ya, Rek ya.
Bisa untuk buat CV sama surat lamaran kerja. Ada contohnya di apa sini? LMS. Ini contohnya yang paling gampang wis CTI. Aduh. Saya jamin sama Bapak Tulus. Bapak Tulusnya udah datang, sorry. Sebentar. Kayaknya udah deh kemarin, belum ya? Kayak di itu juga ada video-videonya ya. Di LMS juga saya kasih link video-videonya. Oh ini sorry. Kayaknya udah deh. Share. Nah ini. Oh kayaknya udah ya. Di kelas ini bukan sih? Udah ya di kelas ini ya? Oke. Perhatikan. Surat lamaran kerja. Saya bisa terus. Ya, ini KK-nya, wes, tak kasih kuncinya udah tak tebelin. Gampang, Bos. Pertama, Malang, bla 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 bla, perihal surat lamaran kerja, ya. Lampiran, 1 set berkas. Ini surat resmi, Bos. Masih surat pribadi, tapi surat resmi. Ya, oke. Terus yang terhormat, nah ini yang terhormat ini adalah bukan kepada yang terhormat, tapi cukup yang terhormat, sesuaikan dengan EYD. Bapak Ibu, kenapa harus pakai Bapak Ibu? Kita tidak tahu manajernya cowok apa cewek. Terus nama perusahaan, alamat. Dengan hormat ini salam, ya. Salamnya pakai dengan hormat, tidak boleh pakai assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, semangat pagi, tidak boleh. Ya, karena panjang nanti. Semangat pagi, ya kan? Oke, perhatikan kuncinya, kayaknya Bos. Saya adalah seorang, berdasarkan informasi, nah informasi dari Jobstreet ini Anda tahu dari mana? Terus lowongannya sebagai apa? Nah, saya bermaksud melamar sebagai, nah ini, kandidat. Oke, pertama, kandidat. Gunakan kata-kata kandidat. Kenapa? Itu maksudnya Anda supaya pede. Oke, yang kedua, ini paragraf kedua dan ketiga, Rek. Paragraf kedua dan ketiga yang Pak Emil tebel ini adalah contoh tentang bagaimana Anda mempromosikan diri Anda. Ya, mempromosikan diri Anda. Nanti lihat di VT-nya Vina, ada. Ya. Saya adalah bla bla bla, lulusan dari mana? Program keahliannya apa? Oke. Terus selama pendidikan Anda punya apa? Ini ada contohnya. Oke. Sebagai calon karyawan Anda sifatnya seperti apa? Nah, ini yang Pak Emil bilang tadi K. K-nya sifatnya seperti apa yang diminta? Pribadinya seperti apa? Oke. Ini. K ini lihatnya dari mana? Dari sifat yang Anda miliki sama di lamaran itu persyaratannya apa? Oke. Nah, terus ini daftar pertimbangannya, terus nah ini, key terakhir adalah supaya Anda dapat diterima dan bergabung, gunakan kata-kata tadi. Agar dapat diterima dan bergabung. Ibaratnya orang ini nembak sampai jadian. Dan bukan cuman say I love you talk. Kalau agar dapat diterima itu just say I love you. Tapi kalau sama bergabung itu berarti artinya Anda berharap supaya Anda menjadi bagian dari perusahaan itu. Oke, gitu ya. Pak Tulusnya sudah datang dan menunggu. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, nanti Pak Emil akan WA beberapa teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Pak Emil hanya menyampaikan jumlah A-nya berapa ya, dan itu mohon menjadi perhatian. Terima kasih. Pak Emil akhiri. Ada yang tidak masuk? Hari ini ada yang tidak masuk? Kah? Masuk semua ya? Oke. Baik. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Emil akhiri dengan doa kafaratul, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman. Ada yang belum install TikTok tak? Ya Pak? Baru satu. Ya. Belum bikinan. Sip lah pokoknya. Di situ banyak. Ya oke lah. Tapi mau dihapus juga nggak apa-apa ya kalau nggak cocok ya. Kalau teman-teman nggak cocok nggak apa-apa dihapus, nggak ada masalah. Cuman Pak Emil menyampaikan bahwa di TikTok itu ada lagi apa namanya video yang isinya pemersatu bangsa saja tidak, tapi banyak yang lain juga. Ya, thank you. Assalamualaikum.